Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ferdiansa. Tentunya pada channel kebanggaan kita, yakni Bule Arom. Baiklah teman-teman, seperti minggu lalu, tentunya dengan rutinitas saya membuat learning journal dari pembelajaran mata kuliah public speaking bersama dosen kesayangan saya, Bapak Adi Kusuma. Jadi pada kali ini saya akan membuat learning journal dari pembelajaran pertemuan kedua MK Public Speaking. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Teman-teman, bicara soal public speaking, mungkin yang sering kita pertanyakan bagaimana kita bisa berbicara depan umum dan bagaimana kita bisa berbicara dengan baik layaknya orang-orang yang menguasai akan pembicaraan, seperti misalnya tokoh-tokoh ternama ataupun para pejabat dan lain sebagainya. Dalam video ini kita akan membahas dan akan mengkikis apa saja esensi-esensi yang terdapat dalam kata public speaking. Dan inilah dia, public speaking. Public speaking adalah proses bicara oleh satu orang kepada banyak orang, atau dalam konteks dalam hal ini disebutkan sebagai ruang umum, untuk menyampaikan sesuatu terhadap audiens atau yang disebutkan tadi adalah khalayak umumnya tersebut. Selain daripada penyampaian pesan, public speaking juga dimana harus dalam keadaan yang terstruktur, dimulai dari pembuka sampai dengan terakhir penutup. Itu dinamakan dengan public speaking. Dan pesannya tersebut atau informasi yang disampaikan ada dalam berbagai bentuk: lisan, tulisan, gambar, bentuk, simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, proses terstruktur, terencana, khalayak publik, teridentifikasi. Nah, yang terakhir ini sebagai bentuk menghibur dan mempengaruhi khalayak umum. Selanjutnya, beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Ya, tentu satu, banyak orang sukses berawal dari good speaker. Tuntunan zaman dan teknologi tentu semakin berkembang, tentunya itu sangat mempengaruhi. Dan ketiga itu tuntutan profesi, sehingga yang terakhir itu persaingan. Semakin banyak orang yang menguasai public speaking, di sanalah juga akan memperkuat persaingan. Selanjutnya pertanyaan besar, bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Ya, jelas ini sangat banyak dimiliki oleh pemula-pemula, dan khususnya saya sendiri sering bertanya-tanya bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik. Nah, kendalanya itu di pertama ada mitos. Kemampuan berbicara depan umum muncul karena bakat. Mitos ini yang mempengaruhi dan merusak otak atau cara berpikir seseorang untuk belajar public speaking. Ya, ingat kuncinya, karena ada mitos tersebut berarti kita harus kenali dulu itu adalah mitos. Lalu apa faktanya? Fakta yang pertama itu kemampuan kita untuk berpraktek, kedua itu halangan. Nah, itu fakta, halangan ketika kita akan melakukan praktek. Dan yang ketiga ini adalah penyebab aslinya, rasa gugup akibat sebagai rasa takut. Nah, ini gugup dan rasa takut yang banyak dimiliki sehingga kita tidak menguasai public speaking. Pada kali ini saya Ade Ferdiansa akan menyampaikan solusi, di mana pada MK kemarin disampaikan solusi. Nah, solusinya itu dari dosen saya. Yang pertama itu adalah sering latihan, yang kedua sering berdoa. Wow, memangnya selalu ada ikhtiar dan doa ya. Ya, sering latihan dan sering berdoa. Di sisi lain dari hal itu, teman-teman juga harus ingat pesan ini. Apa itu? Know yourself, know your audience, know your materials. Tentu itu. Jadi itu harus diingat, karena bagaimanapun sebelum kita melangkah kita harus tahu diri kita. Artinya apa yang kita kuasai dan apa yang kita punya. Selanjutnya, know your audience. Tentu kita harus mengetahui bagaimana dan seperti apa audiens atau orang yang sedang kita akan hadapi atau yang kita akan berikan sebuah materi dari pembicaraan kita. Kita harus mengetahui
apa yang akan kita sampaikan atau yang disebut dengan materi tersebut. Apakah setara atau berkesinambungan dengan audiens, atau misalkan sesuai dan sejalur dengan pemikiran audiens, atau diminati dan tidaknya, itu perlu diperhatikan. Begitu teman-teman. Kemudian di sisi lain, setelah kita memahami garis-garis atau line-line penting untuk public speaking, saya akan menyampaikan tips presentasi yang baik. Apa saja tips presentasi yang baik ini? Persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Itu yang pertama. Persiapkan dan kuasai. Kedua, bayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Jadi harus membuat seperti halnya ketika upacara itu gladi kotor, ya, gladi kotor atau bayangan terhadap sesuatu yang akan kita laksanakan di kemudian hari. Yang selanjutnya, pada saat presentasi itu harus memperhatikan kontak mata, body language, bahasa, intonasi penyampaian, dan jokes. Ini penting sekali, jokes, karena tidak ada manusia yang tidak suka hiburan. Berinteraksi dengan audiens. Nah, ini perlu juga, kayak menyapa audiens itu kan sebuah interaksi. Itu harus perlu ada. Jadi audiens akan jenuh kalau misalkan diisi oleh ocehan kita sendiri tanpa melibatkan audiens. Nah, buat PowerPoint dengan benar dan menarik. PowerPoint itu harus menarik dan benar. PowerPoint itu membantu kita untuk untuk berpresentasi. Tapi di sisi lain, kalau PowerPoint itu salah, maka akan hancur juga presentasi yang kita laksanakan. Adakan tanya jawab, itu sangat penting. Tanya jawab itu perlu ada ketika kita presentasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan itu ingat harus singkat, jelas, padat. Kemudian apa hal yang perlu dihindari ketika kita menjadi seorang public speaker? Pertama yaitu yang sudah diketahui oleh audiens. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu yang sudah tidak boleh kita membahas sesuatu yang sudah diketahui oleh audiens. Karena mengapa? Karena kalau misalkan kita membicarakan sesuatu yang sudah diketahui oleh audiens, itu akan membuat audiens jenuh. Tapi poin ini itu hanya sebagai penegasan saja. Misalkan untuk menguji apakah audiens ini sudah mengetahui atau belum, itu boleh, kayak sebuah pertanyaan dan sejenisnya. Yang terakhir atau yang kedua itu, yang tidak boleh kita lakukan ketika menjadi public speaker, yang tidak ingin diketahui oleh audiens, tidak boleh dibicarakan. Audiens ini lagi tidak membahas hal tersebut gitu. Jadi kita sebagai public speaker tidak boleh membahas tersebut. Oke teman-teman, saya rasa itu saja apa yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pembelajaran dari pertemuan kedua MK mata kuliah public speaking. Dari mata kuliah public speaking, saya rasa ini pasti banyak kurangnya dan saya rasa saya perlu tetap belajar. Jangan lupa komen-komen untuk perkembangan skill saya dalam berbicara. Dan saya tak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada dosen saya. Di sisi lain saya masih bisa belajar, tapi pada saat pertemuan kemarin saya mengambil libur karena ada kendala. Tapi di sisi lain saya tetap masih bisa belajar melalui melalui materi yang diberikan oleh PJ kelas kepada diri saya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya yakin teman-teman bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Dan jangan lupa komen untuk kebaikan skill saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.